sepak bola ya. Gue akan bahas ya beberapa match yang cukup menarik hari ini. Oke. Yang pertama kita lihat dari dua partai IPL dulu, ada Villa lawan MU ya. Ini sebenarnya kalau untuk match ini ya, terutama MU ini, mereka awalnya memang sangat butuh 3 poin. Kenapa? Karena Chelsea ini sekarang performanya lagi bagus, meningkat, dan kalau nggak salah sebelum match ini cuma beda 3 poin. Yang ya otomatis United kan butuh angka ya, butuh 3 poin minimal untuk ngejauh. Ya walaupun dari segi pertandingan mereka kurang 2 sebelum match ini, cuman kan abis lawan Villa ini kan nanti ada Liverpool. Nah, Liverpool itu partai tunda. Nah, ini cukup berat untuk ketika mereka lawan Liverpool. Nah, di sini MU lawan Aston Villa ini di babak pertama MU seperti biasa. Satu babak main bagus, satu babak main berantakan. Di babak pertama mainnya berantakan banget. Nggak ada koordinasi yang jelas. Nggak ada nggak ada sistem yang berjalan lah di babak pertama. Ya, alhasil Aston Villa unggul 1-0 dan golnya cukup bagus tuh dari si Breton Traore ya. Dia nyungkil ke pojok. Nah, di babak kedua tetap masih nggak ada perubahan juga. Sampai MU dapat penalti dari Bruno 1-1. Nah, dari 1-1 itu ditambah lagi si Greenwood 2-1. Sampai di situ lalu si siapa Ole coba melakukan pergantian pemain istilahnya, cuman ya pergantian pemainnya Ole ini kan dia nggak merubah sistem, tetap sama 4-2-3-1 dengan Rashford di depan dan Bruno di belakang, lalu Pogba gelandang kiri, lalu dia masukin Cavani gantiin Greenwood untuk mengubah main sebagai penyerang lah, cuman penyerangnya bukan penyerang tengah tapi penyerang sebelah kanan. Dia switch sama Rashford, gimana Cavani lebih aktif untuk maju ke depan, sedangkan Rashford ini bermain melebar. Nah, Cavani masuk ya lumayan, seperti biasa pergerakan dia memang berkelas kan, beda level lah dengan Greenwood, masih 1-2 level di atas Greenwood, dan dia dapat gol 3-1. United dapat 3 angka ya, walaupun Aston Villa mainnya berantakan banget ya kalau gue bilang ya. Oke. Lalu yang kedua, Arsenal lawan WBA. Nah, ini nggak begitu penting. Arsenal dapat 3 poin lawan tim yang kalau gue bilang musim depan udah pasti degradasi karena permainannya benar-benar berantakan banget. Di match ini terutama Arsenal dikasih kesempatan untuk bisa build up serangan, untuk bisa coba kuasain bola, dan ya Arsenal menang 3-1 lawan WBA ini nggak menunjukkan bagaimana sebenarnya Arteta ini bagus. Cuman lebih kepada WBA ini benar-benar udah nggak bisa main di Premier League lah istilahnya, karena dari segi permainan mereka hancur, nguasain bola mereka hancur, passing aja nggak bisa. WBA kan hancur, berantakan banget passingnya. Jadi istilahnya ya walaupun WBA dapat 1 gol, cuman ya secara 90 menit benar-benar buruk banget tim ini. Jadi kalau gue bilang salah satu tim kuat yang akan degradasi musim depan ya WBA selain Sheffield. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya. Nah, dari Serie A ini menarik. Juventus lawan Milan. Ini dua kontender langsung lah istilahnya dalam zona UCL. Juventus peringkat kalau nggak salah peringkat 4 ya. Peringkat 3 atau 4. Nah, di bawahnya Milan satu tingkat. Nah, jarak poinnya sama, cuman bedanya apa? Bedanya selisih gol doang. Nah, kita lihat dari line up-nya. Juventus main 4-4-2, nggak ada perubahan dari minggu lalu. Cuman Morata diduetin sama Ronaldo doang. Udah, itu aja. Selebihnya sama, nggak ada perubahan. Sedangkan Milan ya pakemnya mereka kan 4-2-3-1. Ibra di depan, terus Hakan geser ke sebelah kiri, Brahim Diaz di tengah, Salamaker di kanan, dengan 2 DM Casey Benasser. Ya, selama 90 menit kita lihat dulu secara statistiknya. Ya, gue lihat. Hit on target, Juventus 1, Milan 5. Posisian Juventus 56, Milan 44. Nah, di sini sebenarnya ya sekali lagi Juventus di 90 menit ini nggak bisa berbuat banyak. Mereka ingin coba menerapkan strategi yang sama dengan sepak bola reaktif ya, seperti di pertemuan pertama. Cuman nyatanya justru mereka yang terjebak oleh
timnya Milan, karena di sini Milan ini mainnya lebih sabar, lebih berani mundur ke belakang, dan mereka ini sabar membangun serangan nggak cuman dari seperti biasa, nggak cuman dari wingbacknya doang, tapi dari defender tengahnya mereka juga ikut main. Lalu 2 DM-nya terutama Casey ini cukup bagus walaupun dia penaltinya nggak masuk ya tadi. Nah, dari segi Juventus gimana? Ya, kalau Juventus gue bilang ini bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain 90 menit, passingnya aja nggak nyampe. Pole position 56% itu lebih menggambarkan bagaimana mereka terlalu sering asik dribble sendiri, main nggak ada bola, main udah istilahnya 11 pemain Juventus ini udah kayak main tarkam aja, dapat bola shooting, shootingnya juga ngawur ya, entah kemana kan. Sedangkan untuk Milan ini lebih efektif. Brahim Diaz gol pertama, golnya bagus. Lalu si Rebic juga golnya bagus, gol kedua, yang ketiga juga bagus juga, Tomori. Nah, Milan menang 3-0, dapat 3 poin penting bagi mereka untuk semakin dekat ke zona UCL. Sedangkan untuk Juventus ya, kalau gue bilang sekarang mereka peringkat 5, dan kalau misalkan kalau nggak salah masih 3 match lagi ya, 3 match lagi ke depannya, kalau misalkan Juventus masih main kayak begini, udah 2 match terakhir Juventus mainnya berantakan ya, musim depan gue bilang Juventus nggak akan masuk Liga Champion. Oke? Lalu kita yang terakhir ke Madrid lawan Sevilla. Nah, ini tiga tim kuda pacu perebutan gelar La Liga ini, tiga-tiganya gagal menang. Kemarin Barcelona ATM berbagi angka 0-0. Sekarang Madrid Sevilla juga sama, berbagi angka juga 2-2. Madrid sempat dapat gol cepat dari Benzema menit 12, cuman dianulir karena offside. Nah, sampai di situ Madrid seperti biasa mainnya mutar-mutar nggak jelas. Dari trio gelandang ini sebenarnya mereka dapat face, cuman kembali lagi lu percuma gelandangnya bagus, depannya nggak jalan. Terutama di sini Valverde kan bukan tipikal pelari cepat. Vinicius kalau gue bilang ya, musim depan gue bilang Vinicius mending jual aja lah, mumpung masih ada harganya, walaupun sebenarnya dia masih muda. Cuman dari segi permainan dia ini nggak cocok di Madrid karena terlalu sering gocek, hilang momentum. Terutama finishingnya juga nggak bagus. Sebenarnya Vinicius ini dapat peluang loh dari cross, cuman ya kembali lagi gue bilang Vinicius ini jelek banget mainnya, terutama ya musim ini. Nah, di sini Zidane ketika polanya buntu 4-3-3-nya, dia nggak ngubah sistem, cuman ganti pemain doang. Modric masukin Asensio, Marcelo ganti Gutierrez, Vinicius ganti Hazard. Ya kalau gue bilang ini gol yang terakhir Asensio ya, Asensio atau siapa tuh terakhir, atau ntar gue cek dulu gol terakhir Madrid. Ini saking banyak matchnya ya, gol terakhir Madrid pun juga lahir dari bunuh diri ya. Kalau gue bilang itu beruntung mereka dapat gol bunuh diri di menit 90 menit lebih, karena selama 90 menit gue bilang Madrid ini nggak layak menang sama sekali. Seri aja kalau gue bilang nggak layak, karena mainnya berantakan banget. Dari mereka cuma coba bangun serangan, cuman ujung-ujungnya ketika mereka masuk perempat kotak penalti, crossing ya, crossingnya emang bagus, cross Modric, Casemiro crossingnya bagus, cuman kembali lagi Benzema dijaga, nggak ada yang nyambut. Nah, inilah kalau gue bilang kelemahan Madrid musim ini, terutama adalah dari sektor sayapnya. Terlalu banyak sayap yang bermain melebar, bukan tipikal sayap yang menusuk ke tengah. Jadi inilah yang harus dibenahi oleh Madrid musim depan ya. Kalau misalkan untuk musim ini gue bilang ya juara pun udah berat, karena ketika mereka ngelawan parkir bus, Sevilla ini sebenarnya nggak parkir bus, cuman mereka menerapkan strategi bertahan aja, agak mundur ke belakang. Nah, dengan lawan strategi Sevilla yang mundur ke belakang aja mereka kesulitan, apalagi mereka di sisa laga ketemu tim yang parkir bus. Ya udah berat juga kalau misalkan mereka mau juara, karena mereka sama sekali nggak punya juru gedor yang levelnya top. Ya kalau gue bilang Hazard juga udah musim depan gue bilang jual aja, karena ya dia juga udah habis lah istilahnya. 2 musim nggak cocok di Madrid. Dan di sini juga Zidane kalau gue lihat dia udah nggak terlalu nganggap Hazard lagi lah istilahnya untuk sebagai starting 11, karena Hazard setiap kali dapat kesempatan untuk bermain dia nggak bisa menunjukkan bahwa dia pemain yang layak dihargai sebesar 100 juta euro. Oke? Sekian dulu.